dan selamat siang untuk kita semua. Jadi hari ini kakak akan membahas Injil Yudas dan Injil Yohanes. Kita akan membahas yang pertama itu, apa sih itu surat Yudas? Nah, surat Yudas itu penulisnya adalah Yudas sendiri, salah satu dari 4 saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil Markus 6 ayat 3. Nah, siapa sih Yudas itu? Yudas adalah saudara dari Yakobus, penulis surat Yakobus, dan merupakan salah satu pemimpin komunitas Kristen Yahudi mula-mula. Awalnya, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepadanya sebagai Mesias, tetapi setelah kebangkitannya, mereka menjadi murid-muridnya. Nah, selanjutnya itu latar belakang surat Yudas ini apa? Nah, latar belakang surat Yudas ini ditujukan kepada jemaat Kristen di Yahudi. Meskipun lokasinya spesifik, jemaat tidak disebutkan. Jemaat ini menghadapi ancaman dari guru-guru palsu yang menyusun ke dalam komunitas dan mengajarkan hidup yang tidak bermoral. Surat ini ditulis sebagai peringatan dan dorongan untuk tetap setia kepada iman Kristen. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin-poin penting. Poin pentingnya itu ada berapa sih? Oke, baik. Yang pertama itu kita akan masuk ke poin pertama. Yang pertama itu surat Yudas ini untuk mendorong jemaat memperjuangkan iman Kristen yang sejati. Nah, yang kedua itu untuk memperingatkan mereka terhadap bahaya para guru palsu dan gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan Injil. Yang ketiga itu katanya sih untuk memberikan petunjuk tentang cara bertahan dalam iman. Nah, salam. Di Yudas ini ada salam. Itu kalau nggak salah tertulis di Yudas 1-2. Nah, di sini Yudas memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ia mengucapkan berkat rahmat, damai sejahtera, dan kasih kepada jemaat. Baik, selanjutnya itu ada nasihat. Nasihat apa sih yang ada di Yudas? Dalam Yudas 3-4 ada nasihat untuk memperjuangkan iman. Jadi di sini Yudas awalnya berencana menulis tentang keselamatan bersama, tetapi mendesak untuk menasihati jemaat agar memperjuangkan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, Yudas di sini memperingatkan bahwa guru-guru palsu telah menyusup ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk membenarkan dosa. Baik, pada pasal 5-19 itu ada peringatan terhadap guru-guru palsu. Yang pertama itu contoh dari perjanjian lama yang tertulis pada Yudas 5 ayat 7-7. Yang kedua itu perilaku guru-guru palsu tertulis pada Yudas 8-13. Yang ketiga ada peringatan Henok tertulis pada Yudas 14-16. Dan yang terakhir itu ada peringatan para rasul dalam Yudas 17-19. Selanjutnya ada nasihat. Nasihat ini apa sih? Dalam Yudas pasal 20-23 nasihat untuk tetap setia. Di situ jemaat diajak untuk membangun diri dalam iman yang paling suci dengan cara yang pertama berdoa dalam Roh Kudus, hidup dalam kasih Allah, menjaga harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Di sini jemaat juga harus membantu sesama untuk tetap setia, bahkan menarik mereka keluar dari api penghakiman. Yudas 24-25 itu membahas tentang doksologi penutup. Itu artinya pujian kepada Allah yang mampu menjaga umatnya tetap berdiri teguh dan tanpa cacat. Di sini Yudas menutup surat dengan kemuliaan, kekuasaan, dan otoritas Allah melalui Yesus Kristus. Tema penting dalam Yudas ini ada 4. Yang pertama itu memperjuangkan iman yang sejati. Yang kedua peringatan terhadap guru-guru palsu. Ketiga penghakiman Allah atas orang fasik. Dan keempat kesetiaan kepada Kristus. Jadi apa sih kesimpulan dari Yudas? Kesimpulannya, surat Yudas meskipun pendek, tapi menyampaikan pesan yang mendalam tentang pentingnya memperjuangkan iman Kristen dan menolak gaya hidup yang tidak sesuai dengan Injil. Yudas mengingatkan jemaat bahwa kasih karunia Allah adalah anugerah yang harus dihormati melalui ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus.
Surat ini relevan hingga hari ini sebagai peringatan bagi orang percaya untuk hidup kudus dan mewaspadai ajaran yang menyesatkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas surat 1, 2, 3 Yohanes. Kita akan membahas surat Yohanes. Jadi di sini kita akan membahas penulis surat Yohanes. Siapa sih sebenarnya penulis surat Yohanes? Nah, penulis surat Yohanes ini yang surat pertama itu tidak disebutkan dalam Yohanes, tetapi surat kedua dan ketiga Yohanes katanya ditulis oleh penatua. Gaya penulisan ini mirip dengan Injil Yohanes, diduga ditulis oleh Yohanes Rasul atau Yohanes Penatua. Selanjutnya kita akan membahas krisis yang ada di dalam Yohanes, surat Yohanes. Yang pertama itu ada komunitas. Komunitas ini menghadapi krisis besar, yaitu yang pertama perpecahan internal. Sebagian anggota meninggalkan komunitas, menyangkal Yesus sebagai Mesias dan menyesatkan jemaat lain. Konflik ajaran, di sini beberapa orang disebut Yohanes sebagai anti-Mesias atau penyesat yang menyebarkan ajaran palsu. Krisis yang kedua itu, Yohanes menulis surat ini untuk memperkuatkan iman jemaat, memperingatkan terhadap ajaran sesat, dan mendorong mereka untuk tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang pertama, surat 1 Yohanes, itu tentang khotbah puitis. Pendahuluannya, 1 Yohanes 1 ayat 1-4 membahas Yesus sebagai firman hidup yang diwahyukan, membawa persekutuan dengan Allah dan sesama. Tujuan Yohanes yang pertama ini adalah untuk mengingatkan mereka dan membujuk orang-orang Kristen ini agar tetap setia pada apa yang mereka katakan. Mereka percayai kualitas puitis khotbah. Dalam 1 Yohanes ada dua pesan utama. Yang pertama itu Allah adalah terang, tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-2 sampai 1 Yohanes 2 ayat 29. Hidup dalam terang berarti menaati perintah Yesus dan mengasihi sesama. Mengingat bahwa kematian Yesus menembus dosa dan memberikan kemenangan atas dunia. Peringatan yang selanjutnya ada peringatan terhadap anti-Mesias yang menyesatkan dan menciptakan perpecahan. Pesan utama yang kedua adalah Allah adalah kasih, tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 1 Yohanes 5 ayat 12. Di sini kasih dinyatakan melalui Yesus yang menyerahkan nyawanya. Kasih Allah menghilangkan rasa takut dan mengubah hidup orang percaya. Dan ujian kebenaran di sini artinya mengaku Yesus sebagai anak Allah dan hidup dalam kasih. Kesimpulannya yaitu 1 Yohanes 5 ayat 13-21, hidup kekal adalah hasil dari orang percaya pada Yesus, pengingat untuk menjauhi berhala dan setia kepada Allah. Selanjutnya ada surat 2 Yohanes, peringatan singkat. Pendahuluannya itu Yohanes ditujukan kepada ibu yang terpilih, yang dalam artian kemungkinan sebuah gereja Roma, menekankan kasih dan kebenaran sebagai dasar kehidupan Kristen. Isi utamanya yang pertama adalah peringatan terhadap penyesat, yaitu yang pertama mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias, yang kedua gereja tidak boleh memberikan dukungan atau pengesahan kepada mereka. Yang kedua itu ada kasih dan ketaatan. Di sini hidup dalam kasih berarti mematuhi perintah Allah. Selanjutnya kita masuk pada surat ketiga Yohanes mengenai arahan personal. Ketiga surat Yohanes ini ditujukan kepada Gaius, seorang pemimpin yang dikenal sebagai orang yang setia dan penuh kasih. Isi utamanya dari 3 Yohanes yang pertama itu mendukung misionaris. Di sini Yohanes menguji Gaius karena menyambut para utusan yang setia kepada Injil. Yang kedua itu kritik terhadap Diotrephes. Diotrephes itu artinya pemimpin yang menolak otoritas Yohanes. Ia menolak menerima para misionaris dan mengusir mereka yang mendukung Yohanes. Di sini Yohanes mendorong Gaius untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang tema utama dalam surat-surat Yohanes itu seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama adalah Allah itu adalah terang. Hidup dalam terang berarti menaati perintah Yesus, mengasihi sesama dan menjauhi dosa. Terang Allah mengalahkan kegelapan dan dosa dunia. Dan yang kedua itu adalah Allah adalah kasih, yang artinya kasih Allah dinyatakan melalui Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk manusia.
Anak-anak Allah harus meniru kasih ini dengan mengasihi sesama, bahkan dengan pengorbanan. Terus yang ketiga itu ada peringatan terhadap penyesat, di mana anti-Mesias dan nabi palsu ditandai dengan penolakan mereka terhadap Yesus sebagai anak Allah. Komunitas Kristen harus tetap setia pada ajaran yang benar. Yang keempat ada hidup kekal. Hidup kekal dimulai sekarang melalui iman kepada Yesus. Orang percaya hidup dalam persekutuan dengan Allah dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Baik, kesimpulan dari ketiga surat Yohanes ini, di sini surat-surat Yohanes mengingatkan umat Kristen untuk tetap hidup dalam terang dan kasih, setia kepada Yesus sebagai anak Allah dan menjauhi ajaran yang sesat. Kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus menjadi dasar kehidupan Kristen, membawa kemenangan atas dosa dan hidup kekal. Nah, jadi kita sudah membahas surat 1, 2, 3 Yohanes dan surat Yudas. Menurut saya kita harus mengikuti ajaran Yohanes, karena di sini kita harus hidup dalam terang dan kasih, setia kepada Yesus dan menjauhi ajaran sesat. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.